Selamat datang di pendakian Sindoro Via Kodo 3100 juga LDP. Selamat siang. Pendakian kali ini saya mau ke Sindoro Via Kodo. Posisi saya sudah di desa Kodo. Sebentar lagi mau persiapan menanjak naik Gojek. Paling kita start di jam 11. Let's go. Nah, oh iya. Sampai di pos 1,5, 10 menit naik ojek. Sebelum melakukan perjalanan pendakian di Gunung Sindoro ini, saya akan pastikan untuk perlengkapan, perbekalan untuk peralatan kalian ya. Nanti juga ada estimasi juga untuk perjalanan dari sini sampai Sunrise Camp. Kita campnya di Sunrise Camp. Untuk pertama, untuk perlengkapannya udah bawa semua. Headlamp, terus sleeping bag, matras, jas hujan, dan lupa ya, payung, udah. Ya. Jas hujan juga bawa kok. Untuk perbekalan, tadi nasi bungkus sudah ya. Sudah. Cemilan pribadi kalian, obat-obatan pribadi, terus air mineral udah semua. Oke, aman ya. Oke, aman. Untuk estimasi dari sini sampai pos 2 itu 30 menit. Berjalan 30 menit. Dari pos 2 menuju pos 3 itu nanti melewati Tritis 2 dan Tritis 3. Itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Dan dari pos 3 sampai Sunrise Camp, kita campnya di Sunrise Camp ya. Itu 25 menit sampai 30 menit. Jadi estimasi total itu 3,5 jam sampai 4 jam. Ya, sampai area camp. Untuk besok summit, kita lanjut briefing summit. Untuk peraturan dan larangan, dilarang membuang sampah sembarangan dan jangan banyak mengeluh, itu aja sih. Mengeluh sambil berjalan boleh, mengeluh sambil duduk dilarang keras. Paham ya? Setelah briefing singkat, kami melanjutkan perjalanan ke pos 2 dengan estimasi waktu 30 sampai 45 menit. Dan medan yang didominasi tanjakan dengan struktur bebatuan kerikil dan tanah merah membuat permukaan jalan yang kami lalui menjadi semakin licin. Bapaknya ngomong. Di tim pendakian kali ini, saya ditemani oleh 3 orang yang secara tidak sengaja bertemu di Tebet Adventure. Dia adalah Pak Rio, Pak Mula, dan Kak Muna.
Sekedar informasi bahwa Pamula merupakan pendaki dengan usia 52 tahun dan merupakan survivor cancer. Setelah tanjakan terbitlah landai. Wow, view-nya terbuka. Jalur pendakian. Anjir, ada motor. Motor siapa ini? Baru sampai di pos 1,5 mentok pos ojek. Oh, itu motornya, Pak. Banyak bunga-bunga. Ada Desi nggak sih di atas? Kayaknya nggak ada deh. Desi mah di lau, ya gak sih? Lau perahu. Oh ya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 32 menit, akhirnya kami tiba di pos 2. Dan juga kami memutuskan untuk beristirahat sebentar di sini. Jam 11.42 menit. Setelah beristirahat kurang lebih 15 menit, kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Di sini, trek bebatuan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hai guys. Jalur bebatuan merupakan ciri khas dari trekking pendakian Gunung Sindoro via Keledung. Dengan jalur trek yang hampir 90% didominasi batu dan juga jalur yang menanjak tiada habisnya. Beruntungnya, cuaca siang hari ini tidak begitu terik dan juga tidak begitu dingin, sehingga sangat cocok untuk kami untuk melanjutkan perjalanan. Ditambah, vegetasi hutan yang masih tertutup rapat, membuat kami sangat menikmati perjalanan ini. Dari pos 2 vegetasinya masih tertutup, terus juga jalanannya bebatuan. Untuk sampai ke pos 3, kami harus melewati beberapa titik kawasan yang tersebar setelah melalui pos 2, seperti kawasan Watulongko dan kawasan Tritis. Iya, Watulongko. Yang Watu Tata jelas. Ya jelas. Ini katanya atasnya lagi masih ada kan? Iya ada. Ini bagus lagi yang itu kan? Iya. Istirahat sebentar guys di kawasan Watulongko. Nggak ada landai, banyak terus. Tutup banyak pohon-pohon.
kawasan Tritis 2. Perjalanan panjang, vegetasi yang begitu tertutup sekarang sudah terbuka, guys. Sampai di pos 3 Pestoroto. Habis foto-foto tiba-tiba kabut datang, guys. Untung dapat cerahnya. Tembok. Sedikit nanjak dari pos 3 ada warung Mbah Kuat. Sambil kami beristirahat, kabut yang tadi menutupi pemandangan secara perlahan mulai bergeser, digantikan dengan pemandangan langit biru yang berarti terik matahari lama-kelamaan sudah mulai semakin panas. Setelah beristirahat lumayan lama, kami melanjutkan perjalanan untuk sampai ke Sunrise Camp dengan waktu tempuh 10-20 menit. Karena memang jaraknya tidak begitu jauh dari pos 3. Itu bagus banget itu. Iya. Di Sulawesi aku tahu ini. Tapi nggak seluas di Banyuwangi. Oh. Perbaikan ya? Iya. Sunrise Camp. Kayaknya baru dibangun deh Sunrise Camp. Baru. Kita udah sampai kah? Udah, itu mas boneka di sana. Udah kita foto-foto dulu. Ya, foto-foto. Jadi guys, setelah tidur 1 jam tadi sebentar di tenda, terus bangun-bangun hasilnya kayak gini view-nya. Oke, apik banget, apik.
persiapan summit guys. Sekarang jam 2-an. Batu Tata itu ke puncak. Nanti ada kita melewati 5 punggungan ya. Seperti puncak bukan. Seperti puncak bukan. Pokoknya sampai 5 kali 5 punggungan. Nah nanti setelah 5 punggungan itu baru kelihatan puncak. Jadi sangat jauh dari pos 4 Batu Tata. Waktu yang diperlukan untuk mencapai puncak Sindoro yaitu sekitar 4 jam. Yang artinya jarak di antara area camp dan puncak terbilang cukup jauh. Dan juga alasan kami start pendakian di jam setengah 3 pagi yaitu untuk mengejar matahari terbit. Karena Gunung Sindoro terkenal dengan golden sunrise-nya. Oh ya guys, sini terlihat guide kami membawa senjata tajam yang pastinya digunakan untuk menebang ilalang yang sudah menutupi jalur ya guys. Saat kami berhenti sejenak, kami melihat ada cahaya senter di bawah kejauhan. Yang saya ingat saat menanjak tadi siang itu hanya ada rombongan kami berempat dan tidak menjumpai rombongan siapapun. Di sini jauh banget sampai sekian tuh. Yes. Sampai di kawasan Batu Tata. Juga di hati pencet kanan bawah. Nanti ada gambarnya itu. Pas sempat Batu Tata. Sini bau belerangnya sudah kecium guys. Let's go. Nanti kalau berparang. Buka dia yang Dukono ya. Dukono yang terus. Kalau dia tuh Masih udah mulai kelihatan guys. Sebentar lagi sudah sampai puncak teman-teman. Di sini golden sunrise-nya sudah kelihatan banget dan gagahnya Gunung Sumbing. Wow, Masya Allah. Mbak, pemulih Mbak. Kabotan Mas, nek kepen. Jos jis. Puncak Sindoro Latar Ombo. Sini kawahnya guys.
Kawah Gunung Sindoro, belerangnya sangat menyengat, wes. Tapi nggak apa-apa, pemandangannya luar biasa bagus. Insya Allah.